Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang sama, yaitu bagaimana kita semakin dekat dengan Al-Quran. Manut Quran tidak hanya bisa bikin kaya, tapi sesungguhnya manut Quran itu menjadi solusi segala permasalahan kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyyi, sesungguhnya pemimpinku, penuntunku Allah. Alladzi nazzala al-kitab, yaitu yang menurunkan Al-Qur'an. Wa huwa yatawalla as-salihin, dan Allah itulah yang akan menjamin kehidupan orang-orang yang saleh. Selama kita mengikuti Al-Quran, mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, maka insya Allah hidup kita dijamin sepenuhnya oleh Allah. Dan ketika hidup kita yang jamin itu Allah, lebih terjamin pastinya daripada dijamin oleh suami, daripada dijamin oleh bos, daripada dijamin oleh perusahaan, daripada dijamin oleh negara. Dijamin oleh Allah adalah sebuah kebahagiaan yang sejati, dan itu bisa kita lakukan, kita dapatkan ketika kita melatih diri untuk menjadi orang yang soleh. Dan saya kira apa yang ditulis oleh Kang Udin Yulianto dalam bukunya Manut Quran Bisa Kaya itu tentang 7 ikhtiar langit itu ya, benerin sholat, sedekah pagi, silaturahim, kemudian istighfar, salawat, dan beberapa hal yang lain ya, tahajud, duha. Ini bagian dari usaha kita untuk meraih kesalihan. Baik, saya berterima kasih kepada Mas Agus Dodo, alhamdulillah, kemudian Kang Udin Yulianto yang sudah mengajak saya untuk bisa kenalan silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di grup ini. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Umarul Faruq Abu Bakar. Biasa dipanggil Umar ya, Ustaz Umar ya. Tinggal di Klaten, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Saya sebagai pengasuh pondok di sini. Kami ada 5 unit pendidikan, unit UTAP, SMP, SMA, Ma'had Ali, dan juga KMI. Kemudian saya selain mengajar di sini juga di Ibnu Abbas, saya juga sebagai aktif di Forum Ma'ahid Quran Indonesia, Forum Ma'ahid dan Madaris Quran Indonesia atau Formakin. Ya. Kemudian kalau asal dari Gorontalo, istri dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sudah sekitar 10 tahun kami menetap di Klaten. Ya. Itu barangkali ya perkenalan singkat dari saya. Nanti kalau mau kenal lebih lanjut atau bisa ngobrol lebih lanjut, bisa ini ya, bisa di website saya duakhalifah.com. Dua Khalifah itu nama saya, Umarul Faruq Abu Bakar. Jadi Dua Khalifah gitu ya. Yang ngasih nama Ustadz Salim Fillah. Duakhalifah.com. Berikutnya kalau mau di IG ada Umarul Faruq Abu Bakar. Baik, itu sekilas dari perkenalan. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk kepada materi malam ini,
yaitu tentang menegaskan atau menguatkan keberkahan hidup dengan berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dengan berbakti kepada kedua orang tua ini menjemput kebahagiaan, ya, menjemput kebahagiaan lewat berbakti. Secara khusus kata bakti itu sebetulnya atau albir dalam bahasa Arab bisa untuk banyak hal. Tetapi ketika kita mendengar kata bakti, biasanya langsung pikiran kita itu akan menuju berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa qadha rabbuka, Rabbmu yang menjagamu, yang memelihara hidupmu, yang menjamin rezekimu, yang menghidupkanmu dan mematikanmu, telah menetapkan, telah memutuskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bahwa janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya saja, kepadanya semata. Wa bil walidaini ihsana, dan berbakti kepada, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ketika engkau mendapati mereka berdua atau salah satu di antara keduanya dalam keadaan tua, fala taqul lahuma uff, maka jangan sampai berkata kepada mereka ah atau uff. Artinya untuk berkata-kata ah saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu, apalagi mukul, apalagi menyepelekan, apalagi tidak merawat, apalagi membentak. Ini standar minimal yang paling kecil saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu, ya. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, jangan bentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan tundukkanlah kepada dirimu kepada mereka janahadz dzulli, dengan merendahkan diri. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qul, dan katakan, rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika kecil. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara sekian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama, tidak ada satu perintah Allah yang langsung kelihatan berkahnya, kelihatan manfaatnya di dunia ketika kita melaksanakannya, seperti berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, instan, balasannya itu instan. Kita dicintai oleh orang tua, maka kita akan dicintai oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita disayangi oleh orang tua, maka kita akan diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita memberi, menafkahi orang tua, maka rezeki itu akan tercurah dengan deras. Sebaliknya kata para ulama juga, tidak ada satu dosa yang balasannya instan di dunia. Kalau dosa lain mungkin diakhirkan, ya, mungkin diakhirkan, bisa dibalas di dunia, bisa juga dibalas di akhirat, kecuali berbakti kepada kedua orang tua, atau manfaat ketika berbakti kepada kedua orang tua, manfaatnya langsung terlihat dengan instan, maka begitu pula durhaka kepada kedua orang tua juga akibatnya terlihat dengan instan, langsung jelas. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, sesulit, sepintar apapun dia, secerdas apapun kehidupannya, sekaya apapun, maka yang terjadi adalah ketersiksaan batin, atau mungkin adanya penderitaan yang tidak putus-putusnya saat
seseorang itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini penting sekali. Hal-hal yang sederhana mungkin kita lihat kenapa kok pintar, cerdas, posisinya bagus dalam perusahaan, tapi kok rezekinya sulit, hidupnya susah, rumah tangganya tidak harmonis. Barangkali yang perlu kita periksa adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua instan akibatnya dalam hidup di dunia ini, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, wa sukhtullah, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga ada pada kemurkaan kepada kedua orang tua. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentu menjadi kebahagiaan bagi kita pada posisi kita sebagai orang tua saat ini, ya. Sebagai orang tua saat ini mungkin di antara kita ada yang bapaknya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal, tidak ada kesempatan lagi untuk berbakti kepada mereka. Yang sekarang kita harapkan adalah bagaimana anak-anak kita itu bisa berbakti kepada kita. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan pesan khusus untuk para orang tua, rahimallahu rajulan a'ana waladahu ala birrihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi seseorang a'ana waladahu ala birrihi, yang menolong anaknya, menunjukkan anaknya bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau sekarang ini kita ingin menumbuhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, ajari mereka, mudahkan mereka, dan jangan memerintah sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan, karena itu akan justru menyusahkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ingin membuka lembar sejarah kehidupan para ulama, bagaimana bakti mereka kepada kedua orang tua. Ya. Pertama dari nabi-nabi dulu, ya. Dari nabi-nabi kita bisa lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini ayahnya pembuat berhala. Ada yang bilang ayahnya bukan ayahnya, tapi pamannya, namanya Azar. Sementara nama Nabi Ibrahim, nama bapaknya Nabi Ibrahim namanya Faruq. Sehingga yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Azar itu sebetulnya nama pamannya, ya. Nama pamannya. Tapi dalam bahasa Arab, paman pun itu dianggap seperti posisi ayah. Ala kulli hal, ketika melihat ada pamannya itu yang menyembah berhala, bahkan membuat berhala, apakah terus Nabi Ibrahim, "Hei kafir, hei masuk neraka, bid'ah atau sesat"? Bukan. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Dalam rangkaian pembicaraan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya atau dengan pamannya di surat Maryam, disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memperlakukan bapaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan. Tidak ada sedikit pun caci maki yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun bapaknya itu tidak beriman, bahkan membuat patung-patung yang menjadi sesembahan orang pada saat itu. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana bakti Nabi Yusuf alaihissalam. Bakti Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya Nabi Yakub. Ketika datang ke Mesir, langsung Nabi Yakub kemudian
ditempatkan di tempat yang terhormat di atas singgasananya dan diberikan penghormatan yang pantas dari Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita juga bisa melihat bagaimana bakti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kakeknya, kepada ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, kepada Ummu Aiman yang pengasuhnya sejak kecil, kepada pamannya Abu Thalib. Kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Mungkin kita di antara kita ada yang menghadapi saat-saat di mana orang tua dengan kita. Satu kondisi yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu. Ibunya mengancam, wahai Sa'ad, kamu harus keluar dari Islam. Kamu tidak keluar dari Islam, ibu tidak akan makan sampai ibu mati saja daripada kamu menganut agama Islam. Apa kemudian karena sayang ibunya Sa'ad lalu murtad dari agamanya? Ternyata tidak. Apa kata Sa'ad? Ibu harus makan. Ibu ketahuilah, Bu, walaupun ibu itu punya 1000 nyawa dan keluar satu persatu nyawa itu dari badan ibu, saya tidak akan pernah meninggalkan Islam. Nah, itu kemudian turun ayat yang di surat Luqman bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tua ini memaksa untuk keluar dari Islam, maka fala tuti'huma. Kalau sudah menyangkut akidah, kalau sudah menyangkut tauhid, sudah menyangkut keyakinan, maka fala tuti'huma. Tidak perlu taat. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap dampingilah kedua orang tua itu di dunia dengan baik, ya, dengan baik, dengan penuh tata krama dan sopan santun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat bagaimana misalnya sahabat Abu Hurairah memperlakukan ibunya. Ibunya dalam keadaan belum masuk Islam ketika itu. Abu Hurairah tetap memperlakukannya dengan baik, bahkan datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis, minta didoakan. Ya Rasulullah, ibu saya masih belum masuk Islam, doakan ya Rasulullah. Dan berkat doa Rasulullah kemudian ibu dari Abu Hurairah masuk Islam. Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, beliau itu suka membawakan air minum untuk kedua orang tuanya, untuk ibunya. Ketika beliau datang membawa minum, ternyata ibunya sudah tidur. Ibnu Mas'ud tidak mau membangunkan, Bu, ini air minum. Tetapi Ibnu Mas'ud juga khawatir kalau nanti ibunya bangun, Ibnu Mas'udnya dalam keadaan tidur sehingga tidak sempat ngasih air minum itu untuk ibunya. Apa yang dilakukan? Ibnu Mas'ud itu berdiri sepanjang malam menunggu ibunya bangun supaya memberikan segelas air kepada ibunya, ya, menunjukkan betapa bakti beliau yang luar biasa. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun ini pernah dipanggil oleh ibunya. Abdullah, wahai Abdullah. Nah, karena menyambut panggilan ibunya itu, dia langsung jawab, labbaik ya ummi. Labbaik ya ummi. Ya ibu. Tetapi Ibnu Aun itu merasa suaranya itu terlalu keras.
lebih keras daripada suara ibunya. Apa yang dilakukan? Dia menyesal dengan penyesalan luar biasa, dan sebagai bentuk dia penyesalannya dan kafarah atas yang kesalahan yang dia rasakan karena suaranya lebih tinggi daripada ibunya, dia memerdekakan 2 budak. Kalau satu budak itu misalnya 100 juta, untuk menebus kesalahannya kepada ibunya, dia bersedekah 200 juta. Kemudian ada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini salah seorang tabi'in juga. Beliau ini tidak mau makan satu nampan dengan ibunya. Tidak mau makan satu nampan dengan ibunya. Kenapa? Karena takut apa yang ibunya mau dia ambil duluan. Dia ambil duluan gitu ya, sehingga ibunya tidak mendapat. Kenapa? Karena bakti kepada kedua orang tua. Ada yang lebih seru lagi, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ulama, seorang tabi'in, beliau Ibnu Shuraih. Haywah Ibnu Shuraih. Lagi ngajar, ya seperti saya ini mungkin, atau ada satu ustadz di masjid, lagi ngajar, ibunya datang. Ibunya datang. Apa kata ibunya? Haywah, kasih makan ayam-ayam kita dulu. Jadi ibunya nyuruh apa? Nyuruh ngasih makan ayam. Yuk, sana. Kasih makan ayam. Ayamnya belum dikasih makan. Apa yang dilakukan oleh Haywah Ibnu Shuraih? Ya, kalau begitu majelisnya kita tutup sampai sini dulu. Saya mau nuruti perintah ibu saya. Tutup majelis, pergi pulang ke rumah, ngasih makan ayam gitu ya. Kenapa? Karena itu perintah ibunya. Ini nggak peduli. Ibunya bilang ini, ikuti. Apalagi kalau cuma sekedar apa gitu ya. Ini ada majelis, ratusan orang berhenti buat ngasih makan ayam karena perintah ibunya. Berikutnya, yang paling masyhur barangkali kisah Uwais Al-Qarni. Ya. Kisah Uwais Al-Qarni barangkali kita sudah semua dengar bagaimana beliau itu sebetulnya sahabat. Beliau itu sahabat. Seusia Abu Bakar, seusia Umar bin Khattab, seusia Ali bin Abi Thalib usianya. Cuma waktu itu beliau kan tempatnya di Yaman. Datang ke Madinah. Mau ketemu Rasul. Rasul lagi keluar. Akhirnya beliau tidak nunggu karena ada ibunya di rumah. Jadi beliau tidak sempat ketemu dengan Rasulullah karena ada ibunya yang nunggu di rumah. Maka beliau pun segera balik untuk melayani ibunya. Sehingga kemudian beliau masuk dalam golongan tabi'in. Ya, karena yang dimaksud dengan sahabat itu kan man laqiya Rasulullah SAW wa amana bihi wa mata ala dzalik. Siapa yang ketemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, Uwais Al-Qarni ini sebetulnya sezaman Rasulullah, ya, sezaman sama Rasulullah. Cuma karena tidak sempat ketemu, maka beliau pun tergolong dalam golongan tabi'in. Berikutnya kita tahu ya bagaimana kehebatan Uwais Al-Qarni itu memiliki doa yang mustajab, ya. Doa yang mustajab itu karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya sehingga menjadi wali, ya. Jadi salah satu syarat wali itu ya
berbakti kepada ibu, berbakti kepada orang tua. Itulah yang akan memudahkan kita menjadi wali Allah atau mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ini kisah Uwais Al-Qarni barangkali tidak saya ceritakan lagi ya, karena sangat masyhur dan menunjukkan tentang bakti kepada kedua orang tua, sampai Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab, nanti setelah saya meninggal ketemu seorang yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni, minta doa sama orang itu karena doanya mustajab. Kenapa doanya mustajab? Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Imam Bukhari ya. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, dalam kitab Adabul Mufrad itu menyatakan, man barra walidayhi ajaballahu du'a'ah. Man barra walidayhi ajaballahu du'a'ah. Ada satu bab khusus, siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan terima doanya. Ini. Dan itu dibuktikan dengan salah satu hadis terkait tentang orang yang terkurung di dalam gua, kemudian dia bertawassul dengan amal solehnya, yaitu berbakti kepada orang tuanya. Dia bawa minum susu, kemudian dia tidak berikan kepada siapapun sebelum kedua orang tuanya yang minum dulu, dan atas baktinya itu kemudian Allah berikan dia solusi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya keinginan, kalau punya harapan, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya HP, pengen sukses dalam bisnis, sukses di sekolah, anak-anak sehat walafiat, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, doanya menembus langit karena ridho orang tua kepadanya. Sebaliknya, murka orang tua itu akan menghalangi doa dan permintaan kita itu tidak lagi ya, tidak dianggap oleh Allah, Kenapa? Karena kita durhaka kepada kedua orang tua. Nah, sekarang seperti saya ini, bapak saya sudah meninggal. 2010 bapak saya meninggal. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang tua yang lebih dulu, sementara ingin sekali kita berbakti kepada mereka? Yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, pertama, berbuat baik kepada teman-teman orang tua, ya, berbuat baik kepada teman-teman bapak, teman-teman ibu, berbuat baik kepada mereka. Dan itu masyhur dari para sahabat, bagi mereka kepada kedua orang tua dengan memuliakan teman-teman orang tua. Umar radhiyallahu anhu satu ketika dengan seorang badui. Orang badui ini Ibnu Umar siapa? Ibnu Umar ini ulama, referensi keilmuan, ya, referensi keilmuan di kota Madinah. Beliau ketemu orang biasa. Apa yang dilakukan? Beliau ambil pecinya, dikasih pecinya ke orang itu. Silakan ambil. Bukan cuma itu. Ada barang-barangnya, dikasih barang-barangnya. Kemudian ada hewan tunggangannya. Kalau kira-kira kita sekarang mobil gitu ya, dikasih sekalian sama orang Badui itu. Ini ambil. Pecinya ambil, uangnya ambil. Ini hewan tunggangannya juga ambil sekalian. Ini murid-muridnya Abdullah bin Umar kaget. Ini siapa ini? Sampai Abdullah bin Umar kok
habis-habisan ngasih sedekah brutal gitu ya. Sedekah kok sampai habis-habisan. Apa jawabannya Ibnu Umar? Itu teman. Itu sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab, dan saya ingin berbakti kepada bapak saya dengan memuliakan sahabat. Ya. Kemudian tentunya dengan mendoakan kedua orang tua, bersedekah atas nama orang tua, beramal soleh atas nama orang tua, tilawah Al-Quran yang diniatkan untuk kedua orang tua. Ini di antara rangkaian doa-doa atau amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal. Berikutnya terakhir ya, sudah jam 9 aja ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa qal summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah hidup kita mudah. Dan ketika kita saat ini punya anak, saat ini kita punya cucu, misalnya bagi yang sudah punya cucu, ya, maka bantu mereka, ajarkan mereka tentang bagaimana cara berbakti kepada kita sebagai orang tua. Bukan kepentingan kita, tetapi ini menunjukkan adab ya, untuk menanamkan adab kepada mereka, dan bagaimanapun juga adab anak kepada kedua orang tua itulah yang akan menentukan kesuksesan mereka di hari-hari depannya nanti. Saya kira demikian ya. Saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir pada Ustadz Umarul Faruq Abu Bakar yang telah memberikan taujih kepada kita semuanya. Luar biasa ya ilmu yang sudah disampaikan beliau, mengingatkan kita pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena bagi anak yang berbakti, Allah akan mudahkan segala keinginannya, doa-doanya akibat dari berbaktinya pada orang tua tadi. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Insyaallah Ustadz Umar masih gabung di Zoom ya. Kita masih ada kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi maksimal sampai jam 21.30 untuk tanya jawab. Dipersiapkan ya. Kita break dulu 1-2 menit ya. 1-2 menit untuk memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyiapkan pertanyaan ya. Silakan bisa ditulis di ruang chat ataupun nanti bisa ditanyakan langsung. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa dengan memberikan tanda ya tangan di Zoom-nya sehingga nanti bisa kita panggil untuk bertanya secara langsung. Baik, kita beri kesempatan untuk break dulu Bapak Ibu ya. Break 1-2 menit. Insya Allah nanti akan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, insya Allah pada Ustadz Umar untuk standby dulu Ustadz ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti mohon bisa dijawab. Jadi, baik, kita break dulu Bapak 1 menit sampai Bapak Ibu ya 1 menit sampai 2 menit.
Silahkan mempersiapkan pertanyaan terbaik untuk kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah SWT, kita akan melanjutkan sesi kita, yaitu sesi sharing atau tanya jawab. Sekali lagi kami beri kesempatan untuk bisa bertanya ya, baik secara langsung ataupun melalui ruang chat ya. Baik, kita beri kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung. Ini ada Ibu Neti ya. Silakan Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan langsung, monggo. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mungkin saya di luar konteks ya pertanyaannya, cuman mungkin ini mewakili banyak orang juga. Sekarang ini kan lagi ngetren di TikTok itu VT-VT yang FYP mengenai pelunasan utang, mengenai penarikan rezeki dan sebagainya, itu banyak sekali mengenai keuangan, pokoknya untuk menyelesaikan masalah keuangan. Terus VT-VT tersebut banyak memuat ayat-ayat atau solawat-solawat yang dimana kalau di skip misalnya tuh ada ancaman sesuatu lah di situ gitu. Jadi misalnya kita harus mendengarkan solawat 3 kali misalnya, ini sesuai sama konsepnya mereka gitu. Jadi kalau nggak kita dengerin, jadi merasa berdosa juga gitu. Jadi terpaksa kita harus dengerin itu semua gitu, baru kita scroll lagi, ya datang lagi FYP seperti itu, sering sekali seperti itu. Itu gimana hukumnya ya Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, bisa langsung dijawab Ustadz. Baik, terkait dengan salawat-salawat, bacaan-bacaan tertentu, itu sifatnya suplemen ya. Suplemen itu artinya tambahan. Tambahan setelah ibadah-ibadah wajib kita lakukan dengan sempurna. Jadi, salawat, istighfar, kemudian la haula wala quwata illa billah, atau amalan-amalan yang lain, itu bagus. Tetapi itu sifatnya suplemen. Artinya kalau kita itu suplemen apa gitu ya, dengan produk macam-macam, tapi kita itu tidak mengkonsumsi makanan pokok gitu ya. Tidak mengkonsumsi makanan pokok, ya kurang manfaatnya, kurang bagi kesehatan. Begitu pula misalnya kita pakai cincin, pakai gelang, pakai jam tangan, aksesoris gitu ya. Tapi kita malah baju ini nggak dipakai gitu, itu malah aneh jadinya. Artinya apa? Ini permisalan yang saya sampaikan, bahwa amalan-amalan seperti itu adalah suplemen untuk melengkapi amalan-amalan wajib. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita berusaha menyempurnakan ibadah-ibadah wajib dengan sebaik-baiknya, baru kemudian ada tambahan salawat, tambahan bacaan-bacaan atau zikir ataupun yang lain. Demikian ya Bu ya, Bu Neti. Baik, terima kasih Ustadz. Soalnya jadi kayak bingung gitu. Saya tuh soalnya kan satu FYP
mengatakan seperti ini, KTP yang lain seperti ini. Jadi bingung yang kita mau rapin itu yang mana, seperti itu sih Ustaz. Oke, kalau itu nggak terlalu prinsip sih Bu, mau pilih mana saja bisa, nggak diamalkan pun nggak apa-apa, nggak sampai berdosa gitu. Ya namanya suplemen, kita mau ambil suplemennya juga, tapi yang paling penting makanan pokoknya, ibadah-ibadah wajib itu kita laksanakan dengan baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan yang ingin bertanya langsung, yaitu Bu Teti. Silakan Ibu Teti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi itu Ustaz mengenai amalan untuk orang tua yang sudah tiada gitu Ustaz. Pertanyaan saya gini pendek Ustaz. Apakah setiap amalan yang kita lakukan harus kita ucapkan? Contohnya kita kalau baca Al-Quran, kadang-kadang kita kan lupa gitu mendoakan, otomatis kan artinya nggak disampaikan ke orang tua. Kadang-kadang kita sampaikan. Apakah yang lupa itu sampai juga ke orang tua? Terus amalan-amalan yang kita lakukan itu apakah selalu kita ucapkan gitu Ustaz? Cuma itu Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Caranya itu misalnya Ibu rencana mau khatam Al-Quran ya. Mau khatam Al-Quran. Nanti khatamnya itu seminggu, sebulan, atau 2 bulan. Tapi dari awal ketika baca Al-Fatihah itu sudah diniatkan. Ya Allah, saya niatkan bacaan saya ini, khataman saya ini, dari awal sampai akhir saya hadiahkan untuk orang tua saya. Nah, ternyata hari ini ingat, besok lupa. Besok ingat, besok lupa. Terus lupa. Tidak sempat meniatkan. Tetapi dengan adanya niat di awal itu, maka insya Allah yang kita baca itu sampai. Dengan nilai apa namanya niat kolektif. Niat kolektif 30 juz itu di awal. Gitu. Jadi insya Allah, karena memang ini Bu, karena memang kalau kita niatkan sampai, kalau kita tidak niatkan tidak sampai. Tapi kita itu kan ada baca Al-Waqiah atau rutinnya baca Al-Muluk kayak malam nih kan. Kadang-kadang kalau kita ingat ya kita udah ucapkan, dihadiahkan ke orang tua gitu kan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Terus, tapi ini itu yang kira-kira amalan apa yang lain Ustadz yang bisa membantu orang tua itu di kubur tuh Ustadz? Amalan yang paling sampai gitu Ustadz. ya. Jadi pahala itu Bu tergantung tingkat besar dan kecilnya. Artinya kalau baca Al-Waqiah sampai pahalanya banyak, tapi tidak seperti ketika baca 30 juz. Ketika kita bersedekah 10.000 sampai untuk niat pada orang tua pahalanya, tapi tidak seperti kita niat ketika bersedekah 100.000. Artinya semakin besar amal kita, maka akan sampai kepada orang tua semakin besar pula. Dan ibu jangan khawatir, ibu juga tetap dapat pahalanya. Artinya bukan berarti nggak dapat, malah double pahalanya, untuk ibu dapat, untuk orang tua juga dapat. Makanya memang perlu ada ini Bu ya, ada program. Misalnya saya mau bangunkan masjid untuk orang tua, atau mau menyumbang banyak sekalian untuk orang tua, atau umroh sekalian untuk orang tua gitu ya. Itu semakin besar yang kita lakukan, maka insya Allah itu semakin banyak kiriman yang akan dirasakan oleh orang tua kita di dalam kubur. Dan itu kebahagiaan tersendiri bagi mayit yang menerima pahala-pahala. Boleh satu lagi Ustadz? Ya. Ini Ustadz, kebetulan kemarin kan pas orang tua saya mau meninggal, sebelum masih hidupnya gitu ya Ustadz ya,
dia ini bilang sama saya, tolonglah nanti kalau nanti tolong bawa kakakmu ke tanah suci menurut umroh. Saya bilang gini, Ustadz, insya Allah, saya bilang udah ada niat juga, saya bilang gitu kan. Nah, tapi sampai sekarang kita kan masih dalam tataran niat, tetap pastilah usaha ya Ustadz ya. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, mana tahu kita atau kakaknya keduluan meninggal, atau mungkin kitanya gitu kan, apakah saya tuh berutang tuh Ustadz? Ya, waktu itu kan sifatnya permintaan ya. Sifatnya permintaan, dan ibu kemudian mengiyakan. Mengiyakan itu artinya memang ada kaitannya juga dengan kemampuan. Insya Allah, saya bilang insya Allah gitu kan. Ya, artinya selama ibu ada punya kemampuan, nah segera itulah diwujudkan itu niat baik itu. Tetapi karena niat itu terikat dengan kemampuan, ketika tidak mampu insya Allah tidak sampai menjadi hutang. Karena memang waktu itu juga kan tidak sampai menjanjikan. Ibu bilang insya Allah itu kan dalam arti insya Allah kalau saya punya keuangan saya tunaikan. Iya. Kan begitu kan, kata hatinya yang tidak sempat terucapkan. Iya. Insya Allah tunaikan ketika saya mampu. Ketika ibu tidak mampu, ya berarti belum. Oke, makasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teti ya. Kita lanjut untuk yang penanya langsung, yang ketiga. Jadi nanti kita batasi ya, untuk yang bertanya langsung 3 orang dulu. Silakan Bu Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana kalau berbuat baik kepada orang tua itu ketika contohnya menyedekahkan sesuatu itu atas nama orang tua, tetapi orang tua itu masih hidup. Itu bagaimana hukumnya? Karena untuk saat ini untuk bapak saya kan sedang sakit tua, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah tidur di tempat tidur terus. Kalau ibu saya kan masih bisa masih bisa beraktivitas. Itu bagaimana ya, Tat? Ya, kalau memang sudah sepuh Bu ya, sudah tua, itu kalau hadiah pahala insya Allah sampai, walaupun tidak tua pun sampai. Cuma yang jadi pertanyaan itu untuk ibadah-ibadah yang harus dilakukan sendiri. Misalnya hadiah pahala umroh. Umroh itu kan harusnya dilakukan sendiri. Cuma orang tua ini sudah tidak mampu lagi melakukan umroh. Boleh tidak kita hadiahkan pahala itu untuk orang tua yang sudah tidak mampu? Nah, itu kemudian yang jadi perbedaan ulama. Tetapi saya memandang boleh seperti itu, dan insya Allah itu menjadi bagian bakti ibu kepada bapak. Hukumnya boleh ketika kita melakukan kebaikan dan kita atasnamakan kebaikan itu. Hanya saja seperti tadi itu, kalau umroh, ibu harus umroh dulu baru menghadiahkan pahala umroh itu kepada bapak. Jadi untuk ibadah-ibadah yang punya tanggungan kewajiban masing-masing, kita harus melaksanakan dulu kewajiban itu, baru kita hadiahkan kepada yang lain. Ya, Ustaz, makasih ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi untuk yang bertanya langsung 3 penanya dulu, nanti akan kita lanjutkan. Kita akan menjawab pertanyaan melalui ruang chat. Ya. Ini ada dari Pak, ini yang di ruang chat saya. Yang pertama ada Pak Hamdani. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, bagaimana cara ingin berbakti kepada orang tua sementara kami berjauhan? Kayak saya dong Pak.
Ibu saya di Gorontalo, saya di Klaten. Saya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Caranya bagaimana? Ya, mendoakan dan memenuhi kebutuhan orang tua. Tanya, Pak, Ibu perlu apa? Ibu perlu entah perlu makan, atau perlu minum, atau kebutuhan harian. Kalau kita memungkinkan dan ada rezeki, kita transfer. Kalau kita punya keluangan waktu, keluangan rezeki, usahakan bisa pulang lebih sering. Ini bagian dari bakti kita kepada kedua. Paling minimal nelpon. Jangan lupa untuk telepon orang tua, bertanya kabar, bertanya apa keperluan dan kebutuhan orang tua, dan kita berusaha untuk memenuhi. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Janatun. Ya kan hitam putih. Kalau hitam kan di bahasa. Dari Bu Janatun Nuraliyah, ya. Assalamualaikum Ustadz, mohon tanya, lebih utama mana antara sedekah untuk orang tua atau untuk almarhum suami? Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz. Dibarengkan aja, Bu. Saya niat sedekah ini untuk orang tua dan suami. Insya Allah dua-duanya nyampe. Dibarengkan aja niatnya. Bisa Ustaz ya? Insya Allah sampai ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Izin tanya dari Noribani ya. Izin tanya, orang bersafar apa doanya mustajab? Contoh yang lagi viral Mbah Joko Kendil. Gimana ini Ustaz? Baru viral ini Ustaz. Ya, Mbah Joko Kendilnya viral, tapi kalau doanya memang ada doanya seperti itu. Kalau lagi safar, lagi keluar kota, itu doanya mustajab. Orang yang musafir itu ya tadi ya, safar ya, mustajab doanya. Safar itu berapa batasannya? 84 kilo. Jadi itu baru safar. Ya. Kalau cuma ke desa sebelah itu enggak safar namanya. Oke. Baik Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Siti Nuryana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, samakah posisi mertua sama orang tua kandung? Sejak ditinggal suami, mertua dan saudara ipar tidak pernah lagi telepon tanya-tanya tentang kabar, apalagi tentang amanah hutang yang ditinggal suami. Saya merasa sedih Ustadz. Saya tidak ke mertua dan keluarga suami. Saya mesti bagaimana Ustadz? Yang paling utama itu adalah yang paling dahulu menyambung tali silaturahim. Jadi kalau saya sih tetap diusahakan ya untuk menyambung tali silaturahim itu. Dan ibu yang duluan. Jangan kalau saling nunggu begitu ya sama-sama gengsi repot juga. Tapi kalau ada yang memulai, insya Allah komunikasi itu akan bisa langsung nyambung. Dan posisinya sama. Posisinya ke mertua itu adalah orang tua kita juga. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yusi Gustini ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya harus gimana menghadapi orang yang pemarah? Misal kalau makan nggak ada lauknya marah sama yang di rumah. Orang tua keluar bahas segala, dipukul, ditonjok, teriak-teriak. Silakan Ustadz. Ini yang suka marah-marah itu siapa? Suami, anak, atau orang tua, atau siapa? Artinya kalau cuma sekedar orang umum ya suruh pergi aja. Tapi kalau itu anak, itu suami, atau itu
orang tua, ya itu berarti kita perlu konsultasikan, harus ada terapinya itu, harus diterapi, yang begitu harus diterapi. Itu kalau punya hubungan dekat dengan kita. Tapi kalau nggak ada hubungan apapun, ya nggak bisa kita selesaikan dengan cepat sebetulnya. Tapi kalau punya hubungan dekat, misalnya orang tua kita atau suami kita atau anak kita, itu perlu perlu treatment atau perlu terapi, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari kemarahan itu. Artinya ya kalau kita bisa hindari kemarahan jauh lebih baik daripada sudah tahu itu sebab marah tapi masih kita lakukan hal itu. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ini ya, Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Jika orang tua, terutama tinggal ibu saja, beliau nggak mau dirawat atau tinggal sama anak-anaknya. Karena berpikir nggak mau merepotkan. Sementara beliau hidup sendiri. Dan kita anak-anaknya saling berjauhan di luar kota. Bagaimana cara berbakti kita? Mohon pencerahannya. Sama seperti tadi ya, berarti. Ya, kalau itu orang tua sendiri di rumah, tidak mau dirawat oleh anaknya, tidak mau merepotkan. Dalam hal ini memang kita juga perlu memahami bahasa ibu itu. Artinya begini, biarlah atau silakan kita berada di luar kota, tapi tetap harus ada yang menemani ibu di rumah. Minimal adik atau minimal ponakan atau keluarga yang kita sebagai anaknya membiayai seluruh perawatan ibu ketika berada di rumah itu. Cara berbaktinya seperti itu. Artinya kasihan juga kalau ibu yang sudah tua tinggal sendiri, tetap perlu diusahakan ada yang menemani beliau. Tetap diusahakan ada yang menemani beliau, dan sebagai bakti kita adalah kita yang menanggung semua biaya kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita sendiri tidak bisa hadir untuk menemani masa tua beliau. Baik Ustaz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan chat, ada yang ingin bertanya langsung, yaitu Ibu Siti Nur Hayati. Silakan Ibu, ada yang ditanyakan secara langsung, kami persilahkan, monggo. Bentar Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini pertanyaan saya ada sangkutannya dengan berbakti kepada orang tua. Kalau saya pribadi nggak ada masalah sama kedua orang tua saya, baik-baik aja. Sekarang tinggal ibu. Kalau bapak saya sudah almarhum. Yang ingin saya tanyakan ini menyangkut mertua. Ceritanya panjang Pak Ustadz. Ini suami saya tuh pas kecil sama orang tuanya, ibu kandungnya, pas dia masih kecil berikut saudaranya, dia 4 bersaudara, ditinggal sama ibunya. Jadi dia ikut bapak mertua saya. Itu dari masih ada yang umur 4 tahun, SD kayak gitu. Orang ibunya meninggalkan. Nah, otomatis setelah mereka besar tuh pemikiran terhadap ibunya kan beda. Nah, setelah 4 anaknya berkeluarga semua itu, ibunya kembali mencari anak-anaknya gitu Pak Ustadz. Nah, tapi dari keempat anak itu kan saya tahu tuh ada ipar, kakak ipar, semua itu kayak ada perasaan agak kurang senang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebaiknya kita harus tetap berbakti dengan tulus apa gimana Pak Ustadz ke ibu?
ibu yang meninggalkan anak-anaknya itu. Ya, ya barangkali dosa ibu paling tidak dosa tekanan batin beliau itu biarlah beliau yang merasakan sendiri gitu ya. Tapi terus jangan dibarter dengan melakukan kesalahan yang sama. Karena ibu salah, maka terus saya harus melakukan kesalahan juga, gitu ya. Enggak. Karena ibu sudah berbuat salah dulu, ya biarlah kesalahan sebagai anak tetap berbuat bakti kepada orang tua. Jadi kewajiban bakti itu tidak akan hilang dengan misalnya dulu ibu tidak melakukan tugasnya sebaik-baiknya sebagai seorang ibu kepada kita atau kepada kita sebagai menantunya. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Ya tetap berbuat baik itu. Kalau tidak sebagai orang tua, minimal sebagai manusia, itu tetap kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama muslim. Apalagi masih ada ikatan orang tua tadi. Jadi memang berat kita berbuat baik, jangan sampai melupakan kebaikan orang tua kita berjasa kepada kita. Iya, Ustaz. Bisa dipahami ya Bu Siti Nurhayati ya? Iya. Ya, terima kasih. Baik, cukup Ibu? Cukup. Ya, terima kasih. Penanya langsung ada Pak Ujang Arlian. Silahkan Pak Ujang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf belum bisa open kamera karena kondisi lagi tidak memungkinkan. Jadi saya mau nanya Ustadz, apakah pahala misalnya kan orang tua kita sudah meninggal seperti ibu ya, dia meninggalkan barang-barang misalnya seperti alat sholat atau yang sering dia gunakan, terus kita gunakan untuk sholat, apakah pahalanya juga nyampai untuk orang tua kita yang menggunakan alat sholat yang sering dia pakai, misalnya seperti kain, sejadah, seperti itu Ustadz. Terima kasih. Iya Pak, jangankan untuk orang yang sudah meninggal Pak, kita menghadiahkan baju ini kepada orang lain pakai baju yang kita hadiahkan untuk sholat, dia sholat, kita dapat pahala juga. Untuk ibu yang sudah meninggal, bajunya kita pakai, beliau insya Allah akan tetap mendapatkan pahala juga dari kita, karena pakaian-pakaian sholat beliau masih kita gunakan. Jadi apa Ujang? Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu beberapa menit. Kita masih ada sekitar 4 menit. Kita coba selesaikan pertanyaan di chat ya. Mohon maaf, ini kita coba jawab pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan yang hampir yang sama dengan sebelumnya akan kita lewati ya, untuk kita cari yang berbeda. Ini ada yang bertanya tentang ini ya, dari Ibu Desi Tangsel. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, jika kita memberi kepada orang tua misalkan uang atau makanan dan barang kebutuhannya, tapi orang tua menolak dengan alasan kami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Beliau tidak mau menerima pemberian kami. Bagaimana kami menyikapinya Ustadz? Jazakallah khair. Silakan Ustadz. Ya memang itu, Bu. Kasih ibu itu sepanjang jalan itu betul gitu ya. Walaupun kita sudah menikah, sudah punya anak, sudah hidup berkecukupan, kadang-kala ibu itu tidak mau menerima dari kita karena merasa sebagai anak kita masih punya banyak keperluan yang harus kita
Maka dalam hal ini, ya kalaupun tidak bisa mengasih secara langsung, Bu, mungkin dengan cara yang lain, misalnya hadiah, atau misalnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari, kita tanggung listriknya, kita tanggung makannya, kita tanggung airnya, kita tanggung gasnya, kita tanggung biaya rumahnya, itu ya. Tidak memberi secara tunai, secara langsung, tapi melalui pemenuhan kebutuhan. Nah, ini barangkali bisa menjadi pemberian secara halus kita kepada orang tua yang tidak sampai menyinggung hati dia. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan, karena waktu sudah mau habis ya, ini kita coba pertanyaan terakhir ya. Jadi mohon maaf nanti bagi yang sudah bertanya tapi belum bisa dijawab ya, karena waktu sudah pukul 21 hampir 30, kita tinggal mencoba menjawab satu pertanyaan ini ya. Dari Bapak atau Ibu ya, Hardiah Lauma. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Kedua orang tua saya kan sudah meninggal, dan apakah berkorban untuk nama orang tua itu termasuk bakti pada orang tua? Silakan Ustaz. Ya, termasuk. Jadi kalau pas Lebaran kita berkorban atas nama kedua orang tua kita. Kalau saya bisa usul, kita berkorbannya dua kambing misalnya. Atau kalau sapi kita berkorbannya 2 nama. Satu untuk kita dan keluarga, satu untuk orang tua. Karena memang kalau dalam syariat itu kita diminta untuk menggugurkan kewajiban kita dulu, baru kita bersedekah kepada orang lain. Dalam hal ini kan kita ada tuntutan itu ya untuk berkurban. Nah, sebaiknya kita berkurban untuk diri kita, kemudian berkurban untuk orang tua. Sama seperti dulu Rasulullah kan menyembelih dua kambing. Hadza li ali Muhammad. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Jadi untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian yang satu, hadza liman lam yudhi min ummati Muhammad. Ini untuk yang belum berkorban dari umatku. Itu kalau mampu ya, baiknya seperti itu. Jadi 2, satu untuk kita, satu untuk orang. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Karena waktu sudah pukul 21.30 ya, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, insya Allah nanti kita akan sambung di sesi-sesi selanjutnya ya, nanti menyesuaikan waktunya Ustadz Umar. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ustadz Umar yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita semuanya tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ya, insya Allah dengan kita semakin menguatkan bakti kita pada orang tua, insya Allah Allah akan mudahkan langkah-langkah kita. Demikian Ustadz, cukup untuk sharing tanya jawab. Ya. Ada yang mau disampaikan untuk closing statement Ustadz? Ya. Atau cukup? Berbakti kepada kedua orang tua itu bagaimana kita berusaha menyenangkan hati kedua kita, mereka puas dan ridho dengan keberadaan kita. Adapun itu sesuai pilihan ya, paling tidak itu adalah kita menjaga suara kita supaya tidak menyakiti, tidak lebih keras, menjaga sikap sopan kepada kedua orang tua, dan mereka telah menjaga hati kita agar jangan sampai jengkel, marah, benci, atau ada sakit hati kepada kedua orang tua. Selalu mendoakan mereka setiap sholat kita agar mereka selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka dulu menyayangi kita di waktu kecil. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, kami haturkan kepada Ustadz Umar Al-Faruq Abu Bakar yang telah membersamai ya kita semuanya di kajian online pada kesempatan malam hari ini. Ya.
Semoga Ustadz Umar diberikan kesehatan, keberkahan, dan keluarganya juga diberi kesehatan dan juga berlimpah nikmat dari Allah SWT. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena acara demi acara sudah terlaksana, mari kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di acara kita malam hari ini. Dan insya Allah akan kita sambung lagi acara kajian online kita di pekan berikutnya bersama kajian online Manut Quran. Dari kami, jika ada salah kata, ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.